Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan mempresentasikan gambar kerja mahasiswa tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Perkenalkan, nama saya Friska Anggiani, asal PT Universitas Sarjana Yogyakarta Mahasiswa, kelas 2 APGSD dengan NIM 20.200.15334. Tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan selesai. Jam pelaksanaan 18.30 sampai dengan selesai. Jadwal pelaksanaannya yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, mendownload aplikasi Soundmeter, mempelajari aplikasi, melakukan praktek 1, melakukan praktek 2, meneliti dan menganalisis praktek, mengerjakan LKM, membuat video presentasi, dan mengupload ke YouTube. Tujuan dari LKM ini yaitu yang pertama menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana, yang kedua mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan, 3 menghitung taraf intensitas bunyi. Di sini alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu tali kenur atau senar untuk menggantung bandul sepanjang 100 cm, kemudian bandul timbangan atau batu kerikil sebagai bandul 1 buah, penyangga untuk menggantung tali dan bandul 2 buah, busur untuk mengukur sudut simpangan 1 buah, penggaris untuk mengukur panjang tali dan jarak sumber bunyi atau soundmeter 1 buah, stopwatch menghitung waktu melakukan getaran 1 buah, alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan, sumber bunyi sebagai sumber bunyi yang diukur intensitasnya, aplikasi Soundmeter untuk mengukur taraf intensitas bunyi 1 buah. Prosedur kerjanya untuk kegiatan 1 yaitu menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. 2. Ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali beban menjadi 10 cm seperti pada gambar. 3. Tariklah beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat, ukurlah menggunakan busur. 4. Lepaskan bandul secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch, hitung waktu untuk melakukan 10 kali getaran. Kemudian matikan stopwatch. 5. Catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika bandul berayun bolak-balik sampai di titik semula sebanyak 10 kali getaran. Langkah 6. Ulangi langkah 2 sampai 5 dengan panjang tali yang berbeda yaitu 15 cm dan 20 cm. Catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Kegiatan 2 yaitu mengukur intensitas bunyi dengan soundmeter. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan yaitu soundmeter, sumber bunyi, dan penggaris. Soundmeter dapat di-download melalui aplikasi store di HP masing-masing, sedangkan sumber bunyi dapat menggunakan sumber di sekitar Anda seperti dengungan TV atau kulkas, musik dari HP, botol kaca yang dipukul, dengungan mesin cuci, dan banyak lagi. Yang kedua, ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi. Ulangi langkah kedua dengan jarak sumber soundmeter yang berbeda, yaitu 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan 50 cm, seperti pada gambar berikut.
Catatlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan kegiatan 2. Hitung taraf intensitasnya. Kemudian hasil pengamatan kegiatan 1. Panjang tali 10 cm dengan simpangan 10 derajat, jumlah getarannya 10, waktunya 10,6 second, periodenya 1,06 dan frekuensinya 0,943. Yang kedua, panjang tali 15 meter dengan 10 derajat, 10 kali getaran, waktunya yang dibutuhkan 10,78, periodenya 1,078, frekuensinya 0,927. Panjang tali 20 cm, simpangannya 10, jumlah getaran 10, waktunya 12,7 second, periodenya 1,27, frekuensinya 0,787. Hasil pengamatan kegiatan 2, jarak sumber bunyi sound meter yaitu 10 cm, taraf intensitas dalam dB-nya 51,6, intensitas bunyinya 1,44 kali 10 pangkat min 7 W per M kuadrat. Kedua 20 cm, taraf intensitas dalam dB-nya 53,8, intensitas bunyinya 2,398 kali 10 min kali 10 pangkat min 7 W per M kuadrat. Yang ketiga 30 cm, taraf intensitasnya 56,4, intensitas bunyinya 4,365 kali 10 pangkat min 7 Wm kuadrat. Kemudian 40 cm, taraf intensitasnya 46,2, intensitas bunyinya 4,168 kali 10 pangkat min 8 Wm kuadrat. Kemudian 50 cm, taraf intensitasnya 49,2, intensitas bunyinya 8,317 kali 10 min 8 W per M kuadrat. Kemudian diskusi nomor 1, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Berikut adalah grafik. Jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dan periode dengan periode dan frekuensi. Berdasarkan grafik di atas dapat kita simpulkan bahwa semakin besar atau panjang tali, maka semakin besar periode dan semakin kecil frekuensinya. Nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Berikut adalah grafik dari hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Nomor 4, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Berdasarkan grafik di atas, dapat kita simpulkan bahwa hubungan sudut simpangan dengan periode dan frekuensi adalah setiap kita menggoyangkan tali dari sudut simpangan yang berbeda, maka akan menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda pula. Nomor 5, bandul sederhana bermassa 20 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Diketahui massanya 200 gram, panjang talinya 90 cm atau 0,9 m, gravitasinya 10 meter per second kuadrat.
Ditanya frekuensi dan periode. Jawabnya T sama dengan 2pi sama dengan akar L per G. T sama dengan 2pi 0,9 akar 0,9 M per 10 M per sekuadrat. T sama dengan 2pi akar 0,09 second. T sama dengan 2pi kali 0,3. T sama dengan 0,6 pi second. Jadi periode Badul adalah 0,6 pi second. Frekuensi sama dengan 1 per T. Frekuensi sama dengan 1 per 0,6 pi. Frekuensinya adalah 1,66 pi Hz. Jadi frekuensinya adalah 1,66 pi Hz. Berdasarkan nomor 6, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Berikut adalah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Nomor 7, berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Intensitas bunyi akan terdengar sangat keras apabila semakin dekat dengan sumber bunyi. Hubungan intensitas bunyi dan jarak bunyi adalah berbanding terbalik. Nomor 8, kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi dapat dikatakan sebagai noisy atau bising apabila sumber bunyi tersebut tidak diinginkan dari kegiatan dalam tingkatan dan waktu tertentu yang dapat memberikan gangguan pada kesehatan manusia dan juga lingkungan sekitar. Nomor 9, tulislah sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising, beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi di lingkungan sekitar, suara anak kecil menangis, suara musik yang terlalu keras, suara kendaraan di jalan. Gangguan yang dapat terjadi yaitu annoyance atau gangguan didefinisikan sebagai keadaan emosional akibat ketidaksenangan dari kondisi yang terjadi oleh seseorang atau kelompok yang dapat mengganggu. Kebisingan pada frekuensi rendah dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi mengganggu dan akan mempengaruhi perilaku seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan ini dapat mengakibatkan timbulnya sifat agresif dan defensif pada seseorang. Sifat agresif yang terjadi yaitu menjadikan seorang menjadi lebih cepat marah dan berperilaku kasar. Sifat defensif tersebut menjadikan seorang menjadi sulit menerima kritik atau masukan dari orang lain. Kritik dan masukan tersebut dianggap hanya sebagai serangan suara yang masuk ke telinga, sedangkan efek lainnya adalah berkurangnya ketenangan dan menikmati waktu sendiri. Kebisingan juga menimbulkan rasa tidak nyaman dalam suatu ruangan akibat menurunnya kualitas ruangan dalam fungsi audial. Yang B, speech interference. Paparan kebisingan dapat mengurangi kemampuan dalam berkomunikasi. Efek kebisingan ini cenderung untuk meredam suara, sehingga mengganggu percakapan. Speech interference dapat menghasilkan kesalahpahaman akibat adanya suara yang tidak diinginkan, sehingga informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi pendengar. Contoh dari adanya speech interference ini adalah terganggunya proses belajar mengajar di sekolah. Salah satu penelitian terganggunya proses belajar mengajar akibat kebisingan berjudul tentang analisis performa
kebisingan terhadap siswa di sekolah dasar di ruang kelas. Disebutkan bahwa kebisingan tersebut mempengaruhi konsentrasi belajar siswa sekolah dasar serta menyampaikan materi pembelajaran dari guru menjadi tidak jelas akibat kebisingan yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu sleep disturbance atau gangguan tidur. Sleep disturbance atau gangguan tidur adalah salah satu efek dari kebisingan. Tidur adalah kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Setiap Sleep Foundation, National Sleep Foundation, lembaga nirbala yang fokus pada kebutuhan tidur, mengeluarkan daftar lama kebutuhan tidur manusia sesuai usia. Untuk anak-anak dan orang dewasa memiliki waktu yang berbeda. Jika waktu tidur tidak terpenuhi di malam harinya, maka akan mengganggu konsentrasi dan menurunnya energi hingga beberapa hari. Paparan kebisingan yang dirasakan juga dapat menurunkan kualitas tidur, suasana hati atau mood, dan kinerja seseorang. Paparan kebisingan selama terus-menerus menurut WHO pada tahun 1999, di dalam ruangan tidur tidak boleh lebih dari 30 dB untuk menghindari efek negatif dari tidur. Efek dari kurangnya tidur dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi kognitif dan dapat menyebabkan efek psikolog pada seseorang. D. Human Activity Performance. Kebisingan dapat mempengaruhi performa aktivitas manusia secara langsung dan tidak langsung. Dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Atiqui dalam Peak Journal of Physical and Environmental Science Research, disebutkan bahwa kegiatan seseorang yang membutuhkan konsentrasi lebih seperti melakukan analisis dan membaca akan terganggu akibat efek kejut dari kebisingan impuls. Sedangkan kebisingan yang terus-menerus akan mengakibatkan hilangnya memori otak. Performa aktivitas manusia dalam menyelesaikan pekerjaan akan lebih lambat ketika terpapar kebisingan lebih lama. 2. Gangguan fisiologi akibat kebisingan. Fisiologi berhubungan dengan fisik pada makhluk hidup, dan hal ini gangguan fisiologi akibat kebisingan dapat menyebabkan gangguan kesehatan akibat paparan kebisingan seperti kelemahan pendengaran atau ketulian, kelemahan pendengaran, bahkan hilangnya pendengaran atau hearing loss merupakan salah satu gangguan fisiologi yang dapat terjadi akibat paparan kebisingan. Kelemahan pendengaran didefinisikan sebagai meningkatnya ambang batas pendengaran. Noise-induced hearing loss adalah salah satu kerusakan pendengaran akibat kebisingan yang ditandai dengan adanya kerusakan pada bulu halus dari telinga. Noise-induced hearing loss dapat terjadi pada semua usia. Menurut Kuntodi, ketulian dibagi menjadi 3, yaitu trauma akustik, trauma yang berhubungan dengan efek pemaparan tunggal atau pemaparan jarang seperti ledakan alamiah. Suara tersebut dapat mencapai bagian dalam telinga dan menyebabkan struktur pada bagian dalam telinga melampaui batas fisiologi yang ditandai dengan rusaknya gendang telinga dan bulu halus pada telinga. Yang kedua yaitu tuli sementara. Tuli sementara dapat terjadi berdasarkan tinggi rendahnya frekuensi yang dipaparkan dari kebisingan. Semakin tinggi frekuensi yang dipaparkan, maka peluang untuk terkena tuli sementara akan semakin besar. Tuli sementara dapat menyebabkan tinnitus, yaitu tanda-tanda kerusakan pendengaran yang biasanya disebabkan oleh suara musik yang keras yang bisa menurunkan sensitivitas pendengaran hingga 4000 Hz. 3. Tuli permanen. Tuli permanen selain disebabkan karena faktor usia juga dapat disebabkan karena paparan kebisingan secara terus-menerus dengan intensitas yang tinggi. 10.
Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt per M kuadrat. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12 watt per M kuadrat, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Satu mesin sama dengan 2 kali 10 pangkat min 9 W per M kuadrat. I0 sama dengan 10, I0 sama dengan 10 min 12, 10 pangkat min 12 W per M kuadrat. TI0 sama dengan 10 log 1 per I0. 10 log 2 kali 10 pangkat 2 per 10 min 12. 10 log 2 kali 10 pangkat 3. 10 kali log 2 plus log 10 pangkat 3. 10 kali log 2 plus 3. Sama dengan 30 plus 10 log 3 dB. Taraf intensitasnya 15 mesin jahit sama dengan TI sama dengan TI0 plus 10 log 2 plus 10 log 15. 30 plus log 2 plus 10 log 15. 30 plus 10 log 2 plus log 15. 30 plus 10 plus 10 log 3. 40 plus 10 log 3 dB. Kesimpulan, berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar atau panjang tali, maka semakin besar periode dan semakin kecil frekuensinya. Hubungan sudut simpangan dengan periode dan frekuensi adalah setiap kita menggoyangkan tali dari sudut simpangan yang berbeda, maka akan menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda pula. Intensitas bunyi akan terdengar sangat keras apabila semakin dekat dengan sumber bunyi. Hubungan intensitas bunyi dan jarak bunyi adalah berbanding terbalik, dan kebisingan dapat menimbulkan beberapa gangguan pada manusia, antara lain gangguan pendengaran yaitu tuli, pelemahan pendengaran, dan shock. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.